pagi sahabat GPIB yang Tuhan kasihi. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta George Ronald Noya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cinere, Depok. Setelah kita bangun di pagi ini dan akan memulai segala aktivitas kerja dan pelayanan kita, mendahulunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan hari ini Engkau berikan kepada kami. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu agar kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pagi ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, pertanyaan reflektif dalam kehidupan kita, apakah kita pernah mengalami yang namanya pencobaan, tantangan, atau pernahkah kita mengalami godaan? Secara umum kita pasti mengakui bahwa kita sering mengalami yang namanya cobaan, tantangan, termasuk juga godaan. Baik itu dari dalam diri kita maupun datangnya dari luar. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Tidak mudah memang untuk mengatasi tantangan, cobaan, dan godaan. Mungkin kita bisa mengatasinya kalau itu kita anggap mudah. Tapi bagaimana kalau cobaan dan tantangan serta godaan itu begitu besar dan sulit untuk kita hadapi atau sulit untuk kita selesaikan? Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang hanya begitu saja berjalan secara kebetulan, tapi kita imani dan klaim akan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus bahwa Dia akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Dan kalau Dia menyertai perjalanan hidup kita, maka kita percaya juga bahwa apapun tantangan, cobaan, bahkan godaan yang kita hadapi, maka Tuhan, Sang Penyerta itu, akan selalu menolong hidup kita. Karena itu apa yang kita perlukan agar kita meyakini kehadiran dan penyertaan Tuhan? Tentunya bagaimana kita membangun keintiman, relasi yang dekat dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan dengannya, yang juga terwujud dalam relasi dan hubungan kita dengan sesama. Nah, inilah yang menjadi perhatian penting Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus melalui suratnya ini. Dia tahu jemaat ini sangat dinamis, sahabat GPIB. Jemaat Korintus ini datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mungkin karena kota Korintus merupakan kota pelabuhan yang sangat memberi pengaruh dalam kehidupan perekonomian, sehingga orang datang, hidup, dan mencari kerja usaha untuk masa depan di sana pada masa itu. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan warga jemaat. Ada golongan-golongan yang kemudian ada dan membangun kebersamaan satu terhadap yang lainnya, yang harapannya mestinya mereka dapat hidup dalam persekutuan yang harmonis dan penuh cinta kasih. Tidak hanya golongan-golongan yang berbeda itu, tapi Rasul Paulus juga melihat ada dua kelompok besar yang kemudian satu dengan yang lainnya harus dapat membangun kebersamaan di dalam kasih Kristus. Mereka yang dianggap lemah imannya, atau mereka yang merasa diri kuat imannya. Yang terjadi adalah
Terkadang mereka yang merasa diri kuat imannya menganggap dirinya paling hebat, jatuh pada kesombongan rohani, sehingga seakan-akan semua orang harus mendengar dan terpusat pada keinginan dan kepentingan mereka. Nah, mereka selalu memperlakukan kelompok yang dianggap lemah iman dengan semena-mena, diremehkan, dan tidak mengayomi mereka. Nah, Paulus merasa ini tidak ada keseimbangan dalam sebuah relasi dan persekutuan anak-anak Tuhan. Karena itu melalui surat ini Paulus mau menguatkan mereka, mengajarkan mereka bagaimana kehidupan dalam perbedaan untuk saling menopang, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling tolong-menolong. Dan karena itu, mereka yang merasa diri kuat imannya, mestinya mereka juga memiliki kerendahan hati, sehingga dalam kerendahan hati itu, mereka mampu hadir untuk menolong sesama mereka yang dianggap lemah imannya. Dalam konteks pada waktu itu, mereka yang kuat imannya, mereka harus mau hadir untuk menolong, untuk memperlengkapi mereka yang lemah imannya, agar mereka yang lemah imannya tidak jatuh lagi dalam godaan untuk menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka harus menyangkal hatinya dari hal itu. Sedangkan mereka yang kuat imannya juga tidak mudah jatuh di dalam perayaan-perayaan, terlibat dalam perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah untuk menyembah berhala. Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya baik yang mereka merasa diri kuat imannya maupun mereka yang lemah imannya harus hidup dalam kebersamaan untuk membangun relasi satu terhadap yang lainnya ketika mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat mereka sungguh-sungguh membangun hubungan yang baik dengan Kristus Yesus Sang Kepala Gereja itu, maka itu juga terwujud dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka yang kuat imannya akan dalam kerendahan hati menolong, menopang, mengayomi sesama yang lemah imannya. Nah, dengan begitu apapun bentuk tantangan, cobaan, godaan yang dihadapi, baik kepada mereka yang lemah imannya, bahkan juga kepada mereka yang menganggap diri sudah memperoleh kekuatan iman, mereka tidak akan jatuh dalam pencobaan. Tapi mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus, melangkah dalam persekutuan sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, bahkan mampu melewati berbagai tantangan, cobaan, dan godaan, karena Allah di dalam Kristus akan memberi jalan keluar bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi mereka yang hidup dalam persekutuan yang benar kepadanya sebagai anak-anak Tuhan meski dalam perbedaan. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, ini sangat aktual dan relevan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja saat ini, yang mana kita juga datang dari berbagai latar belakang, budaya, suku, karakter yang berbeda-beda. Atas perbedaan itu kita juga punya keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin kita juga sudah menganggap bahwa kita memiliki iman yang kuat. Mungkin karena kita punya pengalaman-pengalaman rohani atau religius yang menyertai perjalanan hidup kita sebelumnya sampai saat ini. Tapi ingatlah, dalam keyakinan bahwa kita punya iman yang kuat, jangan sampai kita jatuh pada kesombongan rohani. Dan bentuk kesombongan rohani itu adalah kita mengabaikan orang lain, selalu menganggap diri kita paling benar, kita meremehkan orang lain, dan tidak membuka hati kita untuk menerima pendapat orang lain. Dan hal itu bisa merusak sebuah relasi, termasuk dalam persekutuan di tengah hidup bergereja. Dan kalau kita juga menganggap kita orang yang lemah iman, kita akan menjalani hidup ini seakan-akan dengan pasrah. Lalu ketika datang cobaan, tantangan, godaan, kita hanyut di dalamnya karena kita merasa tidak ada perhatian dari orang lain. Nah, hal ini juga bisa merusak kehidupan kita, bahkan persekutuan kita. Dan ini ancaman dalam kehidupan gereja saat ini. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan memaknai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini adalah dalam setiap perbedaan kita, dalam kita menghayati relasi kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan sesama,
maka mari kita perkuat persekutuan kita. Apapun kita dalam keberadaan kita, baik kita yang kuat imannya, karena kita sudah menghadapi berbagai pengalaman di dalam setiap kehidupan, lalu kita sungguh-sungguh berdoa, meyakini Tuhan hadir untuk memberi solusi jalan keluar. Kita sudah mengalami itu dalam pekerjaan kita, dalam tekanan ekonomi, kesehatan kita percaya Tuhan penolong dan kita mampu melewatinya, maka pakailah karunia itu. Bukan untuk kesombongan rohani, tapi untuk hadir menguatkan sesama kita yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan, topangan, dan membutuhkan kehadiran kita untuk merangkul dan kemudian memperlengkapi mereka di dalam pengajaran kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kepada kita yang lemah iman, jangan pasrah dengan keadaan yang sedang kita hadapi, seakan tidak ada jalan keluar. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang dalam keteguhan ke hati kita, percaya kepada Allah di dalam Kristus Sang Immanuel dan penyerta, maka Dia akan turun tangan menolong kita. Dia juga bisa memakai sesama kita untuk menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita mampu melewati tantangan dan cobaan, dan kita tidak akan mudah jatuh di dalam setiap godaan. Perbedaan adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup bergereja di GPIB saat ini. Jadikan kekayaan itu dengan selalu mengutamakan hal yang sama. Di tengah perbedaan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang hidup di dalam kasih karunia. Kita yang sudah memperoleh keselamatan. Dan kita meyakini Dia Allah di dalam Kristus Sang Immanuel yang menyertai, yang menolong, yang menopang kita apapun keberadaan kita. Kita akan mampu melewati segala persoalan hidup, tantangan dan cobaan, bahkan mampu menghadapi godaan, dan kita akan tetap berpegang teguh pada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa setiap persoalan Tuhan akan selalu membuka jalan untuk menolong kita. Karena itu, perkuatlah relasi kita dengan Tuhan dan nyatakan itu dalam hubungan kita dengan sesama. Maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan, tapi justru melalui pencobaan dan tantangan serta godaan yang kita lewati, kita dipakai menjadi alat kesaksian Tuhan, menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi alat berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Kau beri bagi kami. Sertailah kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya oleh Roh Kudus-Mu dalam keluarga, di tengah pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, juga dalam pelayanan bergereja. Biarlah dalam hidup, di tengah perjumpaan dengan sesama, dalam relasi yang kami bangun dengan Tuhan dan sesama, kami akan diperkuat dalam hubungan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga apapun itu bentuk tantangan, cobaan, bahkan godaan, kami tidak akan jatuh. Tapi kami akan mampu berdiri, melangkah bersama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami untuk melewatinya dengan iman, sehingga kami akan terus bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami menjadi teladan dan saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu ya Allah. Ampunkan salah dosa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa kami. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, selamat pagi, selamat beraktivitas, terlebih selamat melayani Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.